Ya, selamat pagi. Saya Nus Restu dari perawat dari klinik Poltekim BPSDM Kementerian Hukum. Di sini hari ini kami sedang mengadakan acara sosialisasi yaitu berupa pelatihan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk taruna pertama Politeknik Imigrasi. Di sini tujuan kami mengadakan kegiatan tersebut adalah untuk menambah wawasan pengetahuan kepada taruna-taruni pertama agar dapat memberikan respon yang cepat bila terjadi keadaan gawat darurat, yaitu pertolongan yang seharusnya tidak hanya tenaga medis yang tahu, tapi masyarakat awam termasuk taruna, pembina, pegawai mengetahui pertolongan pertama sehingga cedera tidak berlanjut lebih parah dan dapat dihandle selagi menunggu petugas atau nakes datang untuk membeli pertolongan lebih lanjut. Sekian. Jadi saat memberikan nafas buatan, cepit, buka bibirnya kalian harus nutupin mulut pasien ya. Lalu saat kalian hembuskan itu tak lebih dari 2 detik, 1 sampai 2 detik, tak lebih dari 2 detik. Lihat sampai dadanya ini naik ke atas, itu baru maksimal ekspansi dadanya. Tapi kalau kalian meniupkan enggak naik ke atas dadanya, berarti enggak maksimal, bocor, nanti enggak masuk untuk nafas buatan dari mulut. Lebih amannya apa? Pakai ini. Jika kalian penolong sejati nih mau siap-siap, jadi enggak langsung masuk penyakit dari pasien ke kalian, ada filternya, ada saringannya. Lebih baik menggunakan ini. Saran saya, daripada belanja nggak jelas ya kan, merokok nggak jelas, sediakan aja ini di tas kalian. Kalau ada yang tiba-tiba henti nafas ya Pak, nah tiba-tiba bapak henti nafas, tolong pakai pocket mask. Asal harus tahu perkiraan berapa berat badannya pasien. Kalau berat badannya pasien itu 40 kilo, kita butuh 6 sampai 8 ml udara yang masuk. Berarti 6 kali 40 berapa dek? Berapa? 1 kalian tekan ini 500. Kalau 240 berarti setengahnya. Tekannya setengah aja, jangan full. Nanti kelebihan oksigen paru-parunya pecah, ya. Terus lanjut sirkulasi, ini kayaknya yang terakhir deh. Sirkulasi ini korban terlentang yang tadi saya katakan, cek nadinya. Cek nadi karotis tadi ya, nadi karotis di sini, di antara trakea tengah-tengah kiri kanan. Coba kalian pegang masing-masing. Ada yang berdenyut? Ada yang nggak berdenyut nggak? Kalau ada yang nggak berdenyut mungkin udah mati ya. Pastilah berdenyut semua ya, kiri kanan. Kompresi, sirkulasi bahasa Indonesianya kompresi itu dengan cara menekan tangan kalian 2, nanti ya kita belajar prakteknya sama-sama. 2 ditaruh posisinya di antara tulang sternum, tulang dada. Kalau laki-laki lebih mudah kita lihatnya ada 2 puting di tengah-tengah, antara puting itulah dia. Tapi kalau perempuan agak sulit karena perempuan putingnya beda-beda payudaranya. Makanya kalau perempuan kita lihatnya di tulang sternum, epigastrium, 2 jari di atasnya. Letakkan punggung tangan yang pertamanya di situ. Berapa sentimeter kedalamannya? Kurang lebih 5 cm ya. Jangan terlalu dalam. Takutnya apa? Merusak jaringan di bawahnya. Di dalamnya itu ada jantung, ada paru. Kalau ke bawahnya lagi salah posisi ada lambung ya. Lalu kompresnya tadi yang saya udah bilang 30/2 selama 5 siklus. 1 siklus kan 30/2. Kalau 5 siklus berarti kalian mengerjakan 150 kali kompresi dan 10 kali pernafasan. Itu kalau 5 siklus. Kecepatan kompresinya berapa? 100 kali per menit biasanya. Dia nggak lambat, nggak cepat, sedang tapi gentle. Ya, lanjut. Atau di bawah sedikit sternum. Tahu sternum? Apa? Ya, di bawah sedikit tulang dada. Tangannya di kepala. Setelah itu dipeluk dari belakang,
diberikan tekanan ke atas sebanyak 5 kali. Biasanya harusnya benda yang jadi penyumbang itu bisa keluar. Ada yang mau coba? Coba satu orang. Satu orang lagi. Satu orang. Bebas. Coba siapa yang mau jadi papan? Nah, gimana? Tangannya gimana? Posisi tangan. Kepala tangan, satu tangan di kepala. Ya. Coba langsung pakai. Kurang ke atasnya. Ini kan sternum di sini. Pertama tangannya di kepala ya. Di kepala. Jadi yang nekan ke perutnya ini. Dari belakang. Ini kan sternum, agak di bawah dikit sternum. Kita tekan gini. Sambil agak diangkat. Agak lebih kuat ya. Gak apa-apa, agak kuat. Ya, coba. Nah, sambil agak diangkat. Sebanyak 5 kali. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada temannya tersedak, kira-kira bisa bantuin nggak? Oke, makasih. Silakan kembali. Terima kasih. Bisa menahan supaya tidak ada pergerakan di patahannya. Misalkan itu terjadi di gambar yang atas, itu kita anggap patahnya di tulang betis. Jadi bidainya harus melewati engkel dan lutut korban supaya menghindari pergerakan patahannya lebih banyak. Nah, untuk yang gambar bawah itu kalau patahnya di tulang sendi lutut. Jadi bedanya kalau yang atas bidainya di samping karena patahnya di tulang betis, di bulan tibia. Kalau yang lutut bidainya di bawah supaya mengurangi pergerakan di lututnya.